Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Luna Sasmita, NIM 24416 25520 1032 dari kelas IF24A. Saya akan membahas beberapa studi kasus tentang intersection pada IRD. Studi kasus yang pertama ialah pelanggan dan pesanan dalam sistem e-commerce. Tabel pelanggan dan barang dengan relasi many to many, dan kita membutuhkan tabel penghubung pesanan. Jadi berikut mengerjakan studi kasus ini dalam MySQL Workbench. Yang pertama adalah membuat tabel entity pelanggan terlebih dahulu. Selanjutnya dalam entity pelanggan kita akan menambahkan beberapa atribut, contohnya seperti atribut ID pelanggan yang nantinya akan menjadi primary key dengan tipe data varchar dengan maksimal karakter 10. Untuk atribut yang kedua ialah nama pelanggan dengan tipe data varchar dan maksimal karakternya 45. Dan untuk atribut yang ketiga ialah nomor telepon dengan tipe data integer maksimal karakter 16. Dan untuk atribut yang ketiga ialah email dengan tipe data varchar dan maksimal karakter 45. Lanjut, untuk membuat entity yang kedua ialah membuat entity barang. Dalam entity barang kita menambahkan beberapa atribut seperti ID barang untuk menjadi primary key-nya, lalu atribut nama barang, harga barang, dan juga deskripsi. Harusnya menambahkan stok dalam entity ini, cuman saya pribadi lupa. Sekarang kita sudah mempunyai dua entity tabel utama, yaitu tabel pelanggan dan tabel barang. Kita akan membuat kedua tabel ini menjadi relasi many to many. Dari relasi many to many dua tabel tadi, sekarang kita memiliki tabel penghubung, yaitu tabel pesanan. Di tabel penghubung ini kita bisa mengatur segala apapun yang kita ingin atur. Kita bisa mengubah nama tabelnya, bisa mengubah primary key-nya, dan juga bisa menambah atribut-atribut yang tidak ada pada dua tabel yang berhubungan many to many tadi. Jadi ini dia tabel yang kita buat dari studi kasus yang pertama. Kita memiliki dua entity utama, yaitu entity pelanggan dan entity barang, dan juga satu tabel penghubung, yaitu tabel pesanan dan beberapa atribut tambahan lainnya. Lanjut, pada studi kasus yang kedua ialah studi kasus tentang wisatawan dan destinasi pada aplikasi travel booking. Seorang wisatawan bisa mengunjungi banyak wisata, dan satu destinasi bisa dikunjungi oleh banyak wisatawan. Maka dari studi kasus ini kita bisa membuat dua entity utama, yaitu wisatawan dan destinasi dengan relasi many to many, dan dengan tabel penghubung kunjungan. Saya akan menggunakan MySQL Workbench untuk membuat studi kasus ini. Sekarang kita membuat entity pertama, yaitu entity wisatawan atau pengunjung. Kita membutuhkan atribut ID wisatawan atau ID pengunjung yang nantinya akan sebagai primary key dari entity ini. Lalu atribut nama, nomor telepon, email, dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya, untuk entity yang kedua adalah entity destinasi. Kita akan membutuhkan ID destinasi untuk yang nantinya menjadi primary key, lalu nama destinasi, lalu lokasi destinasi, dan juga deskripsi destinasi, dan juga harga tiket masuk untuk satu destinasi. Sekarang kita memiliki dua entity utama, yaitu entity wisatawan dan juga destinasi. Kita akan membuat relasi many to many dari kedua tabel tersebut. Hasil dari relasi tadi, kita mendapatkan satu tabel penghubung yang nantinya akan menjadi tabel tengah-tengah di antara tabel wisatawan dan juga destinasi. Kita akan menamai tabel ini sebagai tabel tiket, dan juga akan menambahkan beberapa atribut lainnya yang ada pada entity ini.
Sekarang kita memiliki database, dan database itu memiliki entiti wisatawan dan destinasi yang saling berrelasi many to many, dan juga ada tabel penghubung, yaitu tabel tiket. Lanjut, untuk studi kasus yang ketiga adalah siswa dan ekstrakurikuler dalam sistem sekolah. Satu siswa bisa mengikuti banyak ekskul, dan satu ekskul bisa diikuti banyak siswa. Dan studi kasus ini juga sama, kita memerlukan dua entiti utama, yakni entiti siswa dan entiti ekstrakurikuler. Lalu dengan berelasi many to many dengan tabel penghubung keanggotaan. Untuk studi kasus ini saya membuatnya menggunakan MySQL command line. Langkah yang pertama adalah membuat database-nya. Lalu membuat entity atau tabel siswa yang berisi NISN yang akan menjadi primarikinya, lalu nama siswa, tempat tanggal lahir, kelas, dan atribut yang lainnya. Pada entity yang kedua ialah entity untuk data ekstrakurikuler. Dalam entity ini, kita akan menambahkan atribut ID bidang untuk menjadi primary key-nya, lalu nama bidang, lalu jumlah anggota, dan juga nama pembina. Dan itu langkah selanjutnya adalah membuat relasi antar kedua tabel tadi. Dengan cara kita membuat tabel baru yang origin key-nya menuju pada primary key dari kedua tabel tersebut. Di sini saya menambahkan beberapa ID tambahan seperti ID keanggotaan, lalu tahun bergabung, dan lain sebagainya. Sekarang kita memiliki dua entity utama, yaitu entity ekstrakurikuler dan juga siswa, dan juga satu tabel penghubung, yaitu tabel keanggotaan yang origin key-nya merujuk pada primary key dari dua tabel utama tersebut. Lanjut, untuk studi kasus yang keempat adalah pengunjung dan event dalam sistem event acara. Pengunjung bisa mengikuti banyak event, dan satu event bisa dihadiri banyak pengunjung. Kita sama memerlukan dua entity utama dalam studi kasus ini, yaitu entity pengunjung dan entity event, dan yang berrelasi many to many dengan tabel penghubung, yaitu tiket. Untuk kasus ini saya sama menggunakan MySQL command line. Untuk hal yang pertama adalah membuat database acara terlebih dahulu. Lalu selanjutnya membuat tabel pengunjung dengan beberapa atribut, diantaranya ID pengunjung yang nantinya akan digunakan sebagai primary key, terus nama pengunjung, lalu nomor telepon, email, dan lain sebagainya. Untuk entity yang kedua, saya membuat entity event atau tabel event dengan atribut ID event yang nantinya akan menjadi sebagai primary key, lalu nama event, lalu deskripsi dari event tersebut, lalu lokasi event, juga kapasitas untuk pengunjungnya, dan juga harga untuk satu event tersebut. Sebelumnya, untuk merelasikan kedua tabel tadi, kita membutuhkan satu tabel dengan origin key-nya, yaitu merujuk pada primary key dari kedua tabel tersebut, dan juga menambahkan beberapa atribut pada entity penghubung ini. Sekarang kita memiliki dua entity utama, yaitu entity data event dan entity pengunjung, dan juga data tiket sebagai tabel penghubungnya.
Dan untuk studi kasus yang kelima atau yang terakhir adalah pelanggan dan pesanan. Dalam sistem pemesanan restoran, satu pelanggan bisa memesan banyak menu dan satu menu bisa dipesan oleh banyak pelanggan. Maka dalam studi kasus ini juga kita sama memerlukan dua utama entity yaitu entity pelanggan dan entity menu yang berrelasi many to many dengan tabel penghubung yakni pesanan. Untuk studi kasus yang terakhir ini saya menggunakan MySQL command line juga seperti sama yang sebelumnya. Untuk yang pertama adalah membuat database terlebih dahulu. Lalu selanjutnya adalah membuat tabel untuk data pelanggan dengan atribut ID pelanggan yang nantinya akan menjadi primary key dan beberapa atribut yang lainnya. Lalu untuk selanjutnya adalah membuat tabel data menu yang nantinya akan berisi atribut data nama menu yang nantinya akan menjadi primary key dan beberapa atribut lainnya. Di sini terdapat kesalahan karena ada duplikat kolom dengan nama deskripsi. Lalu selanjutnya adalah membuat tabel penghubung dengan nama data pesanan dan juga origin key-nya merujuk pada primary key dari kedua tabel tersebut, dan juga saya menambahkan beberapa atribut lainnya seperti tanggal pesanan atau nomor pesanan dan lain sebagainya. Di sini saya menambahkan kolom tanggal pada tabel data pesanan.
Namun saya akan menambahkan sedikit studi kasus bagaimana caranya agar total pesanan bisa menjadi otomatis menjumlahkan total pesanan, dan ini bisa dilakukan ketika semua tabel sudah terisi data. Pertama, kita akan mengupdate kolom total pesanan yang ada pada data pesanan. Lalu kita akan melookup dari data menu pada data pesanan berdasarkan kolom nama menu agar bisa memanggil harga dari data menu yang nantinya akan dikalikan pada jumlah pesanan yang ada pada data pesanan. Di sini terjadi kesalahan karena salah mengetik nama pada nama tabel. Dan sekarang kita memiliki kolom data total pesanan yang akan otomatis menjumlahkan setiap kali ada data pesanan baru yang masuk.